Shalom saudara yang ada di rumah. Kita kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Mari saudara siapkan hatimu sebelum kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali bersama keluarga kami Tuhan untuk beribadah minggu bersama-sama Tuhan Yesus. Tuhan biarlah Tuhan Kau boleh terus menjamah setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau terus selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah kota benteng kami, perlindungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau boleh beracara Tuhan dalam ibadah hari ini mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Kau juga boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang berada di rumah untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari saudara, kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini sama-sama, katakan hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Kau ajaib Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terjadi Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi atas setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sanggup melakukan segala hal. Apa yang gak pernah kami lihat dengan mata kami, apa yang gak pernah kami dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati kami, untuk semua Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Engkau selalu menyertai dan memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita, kami mau angkat pujian, biar Engkau saja yang disenangkan Tuhan. Mari saudara yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara percaya Allah sanggup melakukan segala hal, amin. Kasih tos kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus itu baik. Haleluya, Allah sanggup. Haleluya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga. Mari saudara nyanyikan dengan imanmu. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ada amin saudara sekali lagi. Apa yang tak amin pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua
dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Alasanku, alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dulu, sekarang dan dulu, sekarang, dulu, sekarang dan sekali lagi, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Kami membawa sembah kami Tuhan Yesus. Kau boleh hadir lebih lagi atas setiap hati kami Tuhan. Biar terobosan terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap beban kami dan kami mau mengangkat hati kami hanya buat Engkau. Terima kasih Yesus. Mari saudara angkat pujian ini, katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Mari nyatakan dari hatimu saudara. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajar
hatimu kepada Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajar hadirmu di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, saya sedang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, ya saudara, dalam ibadah kita, ibadah di momen Paskah ini. Ya, harusnya di momen Paskah ini kita bisa beribadah lebih meriah gitu ya, lebih wah, ibadah bersama gitu, tapi memang kondisi belum memungkinkan sampai saat ini dan kita masih beribadah secara online ya. Tapi saya yakin dan percaya ya, Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu, yang akan terus memberkati kita, menjamah kita. Baik, hari ini di momen Paskah ini ya, kebetulan juga di minggu pertama ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah He is risen, artinya dia bangkit. Ya. Yesus mati 3 hari, dan hari ketiga dia bangkit. Ya. Nanti kita lihat saudara, kita belajar bersama-sama, kok bisa dia bangkit? Siapa yang membangkitkan dia? Ya kan begitu ya. Dan apa makna kebangkitannya buat kita? Dan apa yang harus kita kerjakan untuk menerima kuasa kebangkitannya? Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-24, ayat yang pertama sampai ke-8 ya. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah yang telah disediakan mereka.
Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, jadi Yesus bangkit dan murid-muridnya kaget. Padahal sebelumnya Yesus sudah kasih tahu bahwa anak manusia akan diserahkan, dia akan mati. Namun pada hari ketika dia akan bangkit dari antara orang mati. Murid-muridnya lupa. Ya, jadi memang saudara, manusia itu kecenderungannya suka lupa. Nah makanya kita harus beribadah sering-sering. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Jangan jatuh dalam dosa. Saya mengerti, kita sering jatuh ke dalam dosa bukan karena kita pendosa, karena kita suka lupa. Ya. Jadi jadi memang ya makanya mesti sering-sering datang ibadah. Supaya apa? Supaya diingatkan terus sama khotbah, diingatkan terus sama pujian penyembahan. Ya. Jadi waktu kita nipu orang nih, bukan karena kita penipu, cuman kita lupa kalau nipu itu salah. Iya kan? Jadi saya sangat berpikiran positif terhadap saudara. Ya, kalau saudara ngomong kotor nih, bukan karena memang karakter saudara suka ngomong kotor, tidak. Karena saudara lupa omongan yang baik itu seperti apa. Jadi sama seperti murid-murid. Yesus sudah kasih tahu nih ya lu camkan nih pada ya. Gua pada hari ketiga akan bangkit. Waktu pada hari ketika Yesus mati, kemudian dia bangkit, muridnya kaget. Wah, kok nggak ada? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Lupa murid-muridnya. Untunglah ada dua orang malaikat tadi mengingatin, ngapain kau cari Yesus di kubur? Yesus kan udah bangkit. Loh, ngomong-ngomong bukannya Yesus udah ngingetin nama lu pade? Murid-muridnya berkata, oh iya saya lupa. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Nah, gimana caranya? Ya datang-datanglah sering beribadah ya. Jangan jangan jemu-jemu, jangan capek-capek beribadah. Sering-sering datang beribadah supaya apa? Supaya sering-sering diingatkan. Makanya orang yang rajin datang beribadah itu ya orang yang tentunya meminimalisir kelupaannya di dalam dosa, begitu kan. Tetap dosa juga jalan. Jadi orang yang sering datang beribadah itu biasanya jarang lakukan dosa. Tetap bisa juga jatuh bisa, tapi karena terpaksa. Ya anggap aja seperti itu kan begitu. Nah, makanya yuk kita komitmen bersama-sama di momen Paskah ini, di momen kebangkitan ini, kita harus sering-sering datang sama Tuhan, sering-sering berdoa, sering-sering baca Alkitab supaya kita nggak lupa kayak murid-murid. Oke, baik. Bagaimana kalau Yesus tidak bangkit, saudara? Bayangkan kalau dia tidak bangkit pada hari ketiga. Yang pertama, sia-sialah kepercayaan kita. Ya. Yesus memang sudah berkata, pada hari ketiga aku akan bangkit. Gimana ceritanya kalau Yesus gak jadi bangkit? Kalau Yesus tidak jadi bangkit, sia-sia kepercayaan murid-murid pada saat itu. Dia tidak layak dipercaya. Sia-sia kepercayaan kita hari ini. Dia tidak layak kita percaya. Tapi puji Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Ini membuktikan bahwa Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, bahkan perkara-perkara yang di luar dari logika kita, saudara. Dan ini menjadi alasan kita benar-benar percaya sama dia. Ini menjadi alasan kita benar-benar percaya sama dia, saudara. Walaupun mungkin kita belum melihat bukti hari-hari ini dari pergumulan yang sedang kita doakan. Tapi dengan kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu, bukan tahun 2000 yang lalu ya saudara. Kalau tahun 2000 yang lalu baru aja itu. Ini 2000 tahun yang lalu saudara. Sia-sia kepercayaan kita kalau dia tidak bangkit. Nah karena dia bangkit 2000 tahun yang lalu, maka hari ini pergumulan yang kita sedang doakan, mukjizat yang sedang kita tunggu-tunggu, kita percaya kita sudah mendapatkannya. Katakan amin.
Loh iya, iman berkata apa saudara? Iman berkata bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya kemarin sudah sampaikan. Jadi orang yang masih menunggu bukti, orang yang masih menunggu itu terjadi, saudara. Yang masih mau bertanya bahwa Tuhan bisa nggak ya? Itu bukan orang beriman. Karena orang beriman itu percaya dan tidak menunggu bukti. Tuhan tahu kapan Tuhan mau jawab segala doa dan pergumulan kita. Tapi dengan dia bangkit 2000 tahun yang lalu, nggak usah khawatir saudara. Karena kepercayaan kita nggak sia-sia. Kita percaya kepada manusia kadang-kadang sia-sia. Suatu saat manusia akan mengecewakan kita. Suatu saat manusia akan membuat kita marah. Suatu saat orang lain akan membuat kita kecewa, saudara. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, tidak pernah sia-sia. Nah, oleh sebab itu tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia membuktikan perkataannya. Ketika dia katakan dia mati dan bangkit pada hari ketiga, dia lakukan itu. Makanya Paulus berkata, andai kata dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita. Sia-sialah pemberitaan Paulus, sia-sialah pemberitaan para rasul, saudara. Tapi puji Tuhan, dia tidak bohong. Dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan bagaimana kalau ia tidak bangkit? Yang pertama tadi sia-sia kepercayaan kita. Yang kedua, bagaimana kalau dia tidak bangkit? Maka kita juga tidak akan dibangkitkan. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata dia adalah yang sulung. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Ya. Artinya begini saudara, nanti pada akhirnya manusia pada akhir zaman akan dibangkitkan. Karena apa? Karena sudah yang sulung ini sudah dibangkitkan. Karena Kristus Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Itu menjadi satu kepercayaan kita bahwa kita juga nanti akan dibangkitkan. Katakan amin, saudara. Ya. Nanti kalau kita sudah meninggal, saudara. Kalau saudara yang tetap sampai saudara meninggal ada di dalam jalannya Tuhan. Berarti saudara akan mengalami kebangkitan yang kedua. Saudara akan dibangkitkan dari kubur. Ini adalah doktrin, saudara. Kita yang mati, kita akan dibangkitkan. Lupa bagaimana kan tubuh kita sudah hancur. Tidak, Tuhan bisa ubahkan, sanggup ubahkan. Ya. Jadi kita dibangkitkan semua dari kubur. Memiliki tubuh kemuliaan. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus ini. Nah makanya saudara pertahankan kebenaran itu. Pertahankan jalan Kristus itu. Supaya pada akhirnya nanti engkau juga dibangkitkan sama seperti orang-orang benar yang lain, saudara. Dan kenapa kita nanti dibangkitkan? Karena Yesus sudah dibangkitkan sebagai yang sulung. Ya. Dan siapa yang membangkitkan dia, saudara? Siapa yang membangkitkan dia? Ya. Perhatikan, saudara. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi yang membangkitkan Yesus adalah Allah. Siapa Allah ini, saudara? Perhatikan. Ini Tritunggal, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa ini Allah, Allah Bapa. Allah Anak, yaitu Yesus. Ini Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Walaupun Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Tapi Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dan Roh Kudus adalah Allah. Kalau kita balik, saudara, ke ayat yang tadi, saudara. Ya. Kalau kita balik ke ayat yang tadi. Di Kisah Rasul 2, 32. Yesus inilah yang dibangkitkan siapa? Allah. Nah kalau kita lihat diagram ini, saudara. Siapa Allah itu? Yesus itu sendiri. Jadi dia dibangkitkan oleh dirinya sendiri, saudara. Dia punya kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Jika Yesus adalah Allah, maka Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Katakan amin. Jadi Yesus bukan dibangkitkan oleh siapa-siapa. Dia punya kuasa membangkitkan diri sendiri. Maksud saya begini, membangkitkan dirinya sendiri saja dia sanggup. Apalagi membangkitkan imanmu yang sedang lemah. Membangkitkan usahamu yang sedang nurun. Membangkitkan kesehatanmu yang sedang lemah. Semua bisa dibangkitkan. Dia punya kuasa untuk itu, saudara. Dia punya kuasa. Nah, oleh sebab itu, inilah yang menjadi
alasan kepercayaan kita kepada Dia. Karena Yesus punya kuasa untuk membangkitkan. Yesus punya kuasa untuk mengubahkan. Yesus punya kuasa untuk menolong. Segala pergumulan yang kita alami hari-hari ini, Yesus punya kuasa. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Berharap terus sama Yesus. Berharap terus sama Yesus, saudara. Jangan berharap kepada manusia. Manusia mengecewakan, tapi Dia tidak pernah mengecewakan. Terus berdoa, terus baca Alkitab. Karena Dia sanggup, saudara. Di momen Paskah ini, harusnya kepercayaan kita ditambahkan lebih lagi. Kita lebih percaya kepada Dia, sebab Dia sudah membuktikannya. Jadi kebangkitannya itu untuk siapa? Untuk kita semua, saudara. Ingat tadi di Korintus, kalau Dia tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Dia dibangkitkan untuk kita. Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Harapan kita tidak sia-sia, saudara. Ya, harapan kita menjadi sebuah kebahagiaan, sebuah hal yang terbukti bahwa Dia membangkitkan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau Yesus membangkitkan dirinya sendiri, ya, maka Yesus bisa membangkitkan iman. Yesus bisa membangkitkan kelemahan kita. Yesus bisa membangkitkan jiwa kita. Ya. Karena apa, saudara? Waktu Yesus mati, murid-murid ini udah mulai galau. Yohanes 21 ayat 3 sampai selanjutnya berkata, saudara, Petrus sudah mulai balik lagi menjala ikan. Andreas balik lagi menjala ikan. Murid-murid yang lain kehilangan arah. Tapi ketika Yesus dibangkitkan, murid-muridnya kembali bersemangat. Amin, saudara. Hari-hari ini kita sudah setahun mengalami COVID-19. Maret tanggal 16 dimulai pandemi, saudara. Sudah setahun, 12 bulan sudah kita alami. Mungkin hari-hari ini kekuatan kita sudah mulai habis. Sudah mulai lesu. Iman kita juga sudah mulai hanya sekedar, ya sudahlah. Jalanin aja dulu. Tapi dengan momen Paskah ini, momen kebangkitan ini, saudara, saya percaya iman kita dibangkitkan kembali. Kegalauan kita terjawab sudah, saudara. Sama seperti murid-murid yang kehilangan arah ketika kematian Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit, murid-muridnya kembali lagi semangat, saudara. Hari ini, di momen Paskah ini, ayo semangat lagi. Ya, extraordinary lagi. Karena kebangkitan Kristus itu membangkitkan iman kita. Ya, kebangkitan Kristus itu membangkitkan semangat kita. Kebangkitan Kristus itu membuat kita semangat lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kebangkitannya membuktikan bahwa kepercayaan kita lah yang paling benar dari seluruh kepercayaan di dunia ini. Ya, kebangkitannya. Jadi, mohon maaf, saudara yang mungkin berasal dari luar, kemudian masuk dalam kekristenan. Saya mau berkata, engkau memilih jalan yang tepat. Ya, mungkin ada yang tadinya nyembah pohon, nyembah batu, sekarang jadi Kristen. Saya mau berkata, engkau memilih jalan yang tepat. Ya, dengan kebangkitan Kristus ini, kepercayaan kita lah yang paling benar dari semua kepercayaan. Gak apa-apa, karena memang iman Kristen itu eksklusif. Ya, iman Kristen itu eksklusif. Dan kita berhak berkata bahwa kepercayaan kita paling benar. Dan yang membuktikan itu adalah salah satunya kebangkitannya. Ya. Dan yang ketiga, kebangkitannya melahirkan kita kembali menjadi manusia baru yang tidak lagi diintimidasi oleh dosa. Karena sengat dosa itu sudah dipatahkan di kayu salib. Ternyata dosa itu tidak ada giginya. Dia seperti sapi ompong dan singa yang ompong hanya meraung-raung mencari mangsa. Tidak ada sengatnya lagi. Oleh sebab itu jangan takut. Ya. Dengan kebangkitan Kristus, maut, dosa bisa dikalahkan. Dan kita juga punya alasan untuk mengalahkan dosa. Jangan sampai kita diikat oleh dosa. Jangan sampai kita ditunggangi oleh dosa. Gak bisa kalau gak bisa berdosa. Gak bisa. Kebangkitan Kristus memampukan kita untuk bisa mengalahkan dosa. Dan kebangkitan dan kuasanya membuktikan Dia berkuasa atas kematian. Oleh sebab itu kematian fisik tidak lagi dapat menghampiri kita tanpa seizin Dia.
Ya. Saudara jangan takut mati. Karena apa? Tidak ada orang yang mati begitu saja. Itu pasti seizin Tuhan. Kalau Tuhan belum izinkan mati, nggak mati-mati, saudara. Ya. Kalau Tuhan belum izinkan kita berangkat dari dunia ini, nggak akan berangkat kita. Karena itu semua udah Tuhan yang ngatur. Hidup ini adalah bagian kita, bagaimana kita mengerjakannya. Tapi kematian itu adalah milik Tuhan. Dan semua terjadi atas seizin Tuhan. Kebangkitannya ini membuktikan dia berkuasa atas kematian. Ya. Artinya kebangkitannya ini, dia melecehkan kematian itu, saudara. Dengan kebangkitan Tuhan ini, dia melecehkan kematian itu. Nggak ada apa-apanya kematian itu. Orang kalau sudah meninggal, saudara, wah udah selesai, udah nggak ada harapan lagi. Yesus sepertinya di prank itu kematian itu, saudara. Mati dulu gue, katanya. 3 hari bangkit lagi. Iya kan? Aduh, di prank kematian, saudara. Artinya apa? Nggak ada apa-apanya kematian. Kematian itu di bawah kuasanya, saudara. Nah, oleh sebab itu tidak seorang pun mati tanpa seizin dia. Ya. Ingat kejadian Ayub, saudara? Ya, Tuhan bilang begini. Iblis bilang begini, iyalah karena kau tolong dia, kau bentengi dia, kau berkati dia. Allah bilang begini, oke, coba sentuh dia. Tapi jangan ambil nyawanya, kata Tuhan. Nah jadi saudara, percayalah. Gak usah takut, saudara. Jangan takut. Yohanes, penulis kitab Yohanes dan penulis kitab Wahyu, dia pernah digoreng hidup-hidup, saudara. Bayangin aja digoreng hidup-hidup. Masih tetap hidup. Dia satu-satunya rasul yang tidak mati karena martir. Dia satu-satunya rasul yang dibuang ke Pulau Patmos dan mati karena sakit di sana. Semua rasul mati. Ada yang ditarik pakai kuda dari arah berlawanan. Ada yang disalib terbalik. Ada yang dipotong, dicincang. Ada yang dikulitin. Salah satunya si Yohanes itu, saudara, itu digoreng sebenarnya. Tapi mungkin Tuhan belum izinkan. Nah, artinya hidup dan mati itu seizin Tuhan. Ya. Bayangkan saudara, kematian aja di bawah kuasa Tuhan, apalagi kehidupan. Oleh sebab itu nggak usah takut, saudara. Nggak usah takut. Ini yang harus kita percayai. Di momen Paskah ini, di momen kebangkitannya ini, iman kita ditambahkan kembali. Iman kita dikuatkan kembali. Iman yang mulai lesu, bangkit kembali. Iman yang mulai goyah, dikuatkan kembali. Tahun ini menjadi tahun extraordinary buat kita. Lakukan perkara yang besar. Berani kreatif, berani berkorban. Dan satu lagi berani apa? Keluar dari zona nyaman. Ya, 3 hal ini saudara harus benar-benar kita amalkan tahun ini. Ya, saudara harus berani kreatif. Jangan takut. Ya. Aduh nanti gagal. Jangan takut. Ya. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Karena Kamus Webster berkata kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Pak kalau gagal terus mungkin kurang baca buku. Iya kan, ya nggak gagal juga, ya kan artinya nggak 10 kali juga gagalnya. Itulah makanya ada ungkapan pengalaman adalah guru yang baik, ya kan gitu. Ini gagal terus, ya kan Pak, aku putus terus sama pacarku Pak, ya kan. Aku disakitin terus sama laki-laki Pak. Aku udah nggak mau lagi Pak kenal laki-laki, jadi mau kenal perempuan, lesbi dong, kan begitu. Iya kan. Jangan takut saudara, jangan takut gagal. Ya. Yang penting belajar dari pengalaman. Gagal sekali, belajar dari pengalaman. Ya kan? Gagal lagi nggak apa-apa, belajar. Tambahkan pengalaman sebagai guru. Saya yakin nanti di percobaan ketiga dan keempat, ya pasti kegagalannya diminimalisir. Tapi jangan takut gagal. Ya, saya agak setuju juga dengan statement itu. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Karena memang keberhasilan itu milik Tuhan kok. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita gagal supaya memproses kita. Bangsa Israel diizinkan masuk padang gurun. Apakah itu kegagalan? Buat mereka itu kegagalan. Sampai mereka katakan begini, ngapain Musa kau bawa kami jauh-jauh buat mati? Di tanah Goshen kami bisa mati. Ngapain kau bawa jauh-jauh kami mati di sini?
Tapi saudara tahu, Tuhan bawa mereka ke padang gurun supaya memproses kehidupan mereka. Mungkin kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam hidup kita, bukan karena memang Tuhan nggak sayang sama kita, tapi mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita masuk dalam satu tanah perjanjian yang luar biasa. Oleh sebab itu tetap extraordinary, tetap semangat. Biarlah kebangkitan Kristus ini membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita. Berani kreatif, saudara. Jangan takut mencoba. Mencoba terus, saudara. Coba terus. Tapi jangan dilakukan ini untuk makanan ya. Habis makanannya kalau dicoba-cobain terus. Ya, tapi lakukan hal-hal yang kreatif, saudara. Lakukan hal yang kreatif. Yang kedua, berani berkorban tanpa nawar-nawar, saudara. Karena menawar itu hanya terjadi di pasar. Jangan terjadi dalam kehidupan, saudara. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selain daripada itu berasal dari si jahat, kata Alkitab. Ya. Jadi kalau untuk melakukan yang terbaik, jangan ditawar-tawar. Mau kasih persembahan, jangan ditawar-tawar. Aduh Tuhan, persepuluhan. Waduh, gajiku 27 juta. Persepuluhan berarti 2,7 juta. Waduh, 2,7 juta dibeliin kuaci segerobak itu. Sayang banget. Juta lagi aja ya. Jangan ditawar-tawar, saudara. Waduh, ibadah nih tiap hari nih. Ada ibadah FTW lah, ada ibadah FTS lah, ada ibadah DM lah, ada ibadah komsel lah, ada ibadah, aduh banyak kali Tuhan. Udahlah Tuhan, aku kan kerja nih Tuhan. Ya aku mesti siapin waktu lah. Ya untuk pekerjaan supaya seimbang kan begitu kan. Ya udahlah aku nggak usah ikut DM lah. Aku ikut ibadah minggu aja Tuhan. Jangan ditawar-tawar. Ya, jangan ditawar-tawar. Nanti ditawar Tuhan hidupmu. Bos, 69 tahun ya, nggak apa-apa bisa nggak? 70 tahun lah Tuhan. Karena kita bilang 70, nggak lah, udah 68 aja, 68. Nanti ditawar malaikat hidup kita, saudara. Jangan ditawar-tawar. Berikan yang terbaik. Yang terbaik. Ya, karena sesuatu yang mahal itu tidak bisa ditawar. Coba saudara pergi ke mall sana, pergi ke Sensi, ya, beli Louis Vuitton saudara di Plaza Indonesia. Bisa nggak nawar? Mana bisa? Kalau harganya udah segitu, memang segitu saudara. Mana bisa saudara bilang, bisa kurang dikit nggak? Nggak ada, diketawain kita saudara. Sesuatu yang mahal itu tidak boleh ditawar-tawar. Hidup kita ini mahal. Kekristenan kita ini mahal. Jangan ditawar-tawar. Jangan ditawar-tawar saudara. Berikan yang terbaik. Hidup kita, waktu kita, uang kita. Ya kan firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu katanya. Ya. Bagi-bagi berkati banyak orang, saudara. Berkati gereja di mana saudara berada. Berikan waktumu untuk beribadah, berikan waktu untuk melayani. Jangan ditawar-tawar. Yang ketiga, berani keluar dari zona nyaman, saudara. Ya, kalau hidupmu udah mulai terlalu enak, saudara, justru disitulah titik rawanmu. Ya, ada satu cerita, ada satu ekor monyet, saudara. Ya, satu ekor monyet lagi bergelantungan di pohon. Kemudian ada dua angin. Satu angin puting beliung, satu angin sepoi-sepoi. Angin ini lagi berdebat. Bisa nggak kita jatuhkan monyet ini? Datanglah angin puting beliung. Saya bisa menjatuhkan dia. Karena saya angin puting beliung. Saya mampu menjatuhkan dia, katanya. Saya angin topan. Saya mampu menjatuhkan dia karena hembusan saya keras. Kemudian ketika monyet lagi bergelantungan di pohon itu, saudara, angin puting beliung ini mulai menghembuskan, ya, anginnya. Gitu. Wah, monyet yang lagi di pohon ini dilihat, waduh, ada angin kencang. Dia semakin kuat berpegang pada pohon itu, saudara. Semakin kuat angin berhembus, semakin kuat dia pegang pada pohon itu. Ternyata nggak jatuh-jatuh, saudara. Waduh, sampai semakin kuat monyetnya, saudara. Udah gantian, kata angin sepoi-sepoi, saudara. Gantian. Datang angin sepoi-sepoi. Aku bisa menjatuhkan dia. Angin sepoi-sepoi mulai menghembuskan anginnya. Awalnya monyet itu, waduh, kok agak enak ya. Ya ini sambil ada pisang goreng sama rokok enak nih. Ya kan? Ya, sambil ada kopi enak nih gitu kan. Gitu kan. Waduh. Mulai ditambahkan lagi ya, angin sepoi-sepoi ditambahkan lagi apanya. Kalau di AC itu ditambahkan lagi ininya.
prisonnya, ya kan? Wah, akhirnya monyet ini mulai ngantuk. Akhirnya tertidur monyet ini di pohon ini, terlepas tangannya, jatuh dia. Nah, jadi monyet ini jatuh bukan karena sesuatu yang keras, tapi karena kenyamanan angin itu. Hati-hati, saudara. Ya, dalam zona nyamanmu kau bisa jatuh. Zona nyaman itu justru disitulah titik rawan dalam hidupmu. Harus berani keluar dari zona nyaman. Saya di kantor selalu ingatkan sama security. Ingat, dalam keadaan aman justru disitulah keadaan darurat. Sama juga kehidupan kita. Kalau hidup kita masih aman saja, saudara, justru di situ keadaan darurat hidup kita. Ya. Jadi kalau hidup kita lagi nyaman banget hari ini, harus diganti doanya dikit. Tuhan, mana masalahnya? Coba ilah, ya kan? Tuhan, mana problemnya gitu kan? Pak, tapi kalau hidup saya ini Pak udah ini badai topan udah silih berganti nih Pak, gimana? Gak usah doa begitu lagi, udah cukup. Nanti kalau kau tambahkan gitu mati kau nanti. Ya, ini bagi yang hidupnya nyaman aja, saudara. Kalau hidupnya yang penuh dengan topan badai, gak usah doa, gak usah tambahkan gitu lagi ya. Kalau saudara yang sudah penuh dengan topan badai, ya doa bilang, Tuhan agak kurangi dikit tensinya. Itu doanya. Ya, tapi kalau saudara yang hidupnya nyaman, tolong bilang, Tuhan mana angin topannya? Mesti tambahkan. Supaya kita aware, saudara. Nah, saya berdoa, saudara, di tahun ini menjadi tahun yang extraordinary buat kita. Ya, tahun yang luar biasa buat kita. Kebangkitan Kristus membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan-Mu, firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini membangkitkan iman kami, membuat kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba selesai, namun Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan kepada setiap umat-Mu, kami merenungkan bahkan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu hari ini. Ibadah kami berjalan dengan lancar, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, doa-doa yang sudah kami naikkan, biarlah itu Tuhan boleh Kau jawab sesuai dengan waktu-Mu dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu, Bapak Pendeta Yabes Marbun. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh sampai bagi setiap kami jemaat-jemaat-Mu dan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkati Bapak Gembala kami dan Wakil Gembala, berkati keluarga mereka, pribadi lepas pribadi, pekerjaan pelayanan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau berkati kesehatan mereka, apapun yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, terus Kau singkapkan melalui kedua hamba-Mu ini, dan biarlah melalui kedua hamba-Mu ini, gereja-Mu boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami Tuhan, biarlah Kau pulihkan bangsa kami, ampuni kesalahan bangsa kami yang mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu. Setiap pemimpin kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, semua jajaran pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih seperti kasih-Mu Tuhan boleh Kau singkapkan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, biar setiap pemimpin kami boleh memimpin bangsa kami seperti kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kondisi COVID-19 juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kasus yang kami lihat akhir-akhir ini sudah berkurang. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah lebih lagi Kau pulihkan Tuhan setiap mereka yang terkena dampak, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Biarlah Engkau menjadi penghibur bagi bangsa kami. Setiap bencana-bencana alam yang terjadi bagi bangsa kami percaya Tuhan Kau yang berikan kekuatan bagi setiap kami yang mungkin mengalami bencana tersebut. Kami juga berdoa buat rencana Menteri Pendidikan Tuhan yang akan membuka sekolah tatap muka. Biarlah Tuhan Kau lancarkan setiap apa yang menjadi rencana Menteri Pendidikan tersebut Tuhan, dan biarlah bangsa kami boleh terus maju lagi di dalam Engkau. Kami juga berdoa buat bangsa-bangsa lain Tuhan, bangsa-bangsa dan negara-negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap suku-suku, bangsa dan negara boleh berseru untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan boleh Tuhan kami semua bersama-sama untuk menjadi
anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan yang sudah meluangkan waktu kami untuk boleh menyembah dan memuji Engkau. Kami percaya tidak ada yang sia-sia. Bila semua yang sudah kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Biar Kau berkati setiap langkah dalam hidup kami. Dan kami sangat rindu menerima berkat-Mu yang daripada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba serahkan jemaat-Mu, para pengerja yang ada, semuanya yang hadir pada ibadah Zoom ini, yang tidak hadir juga kami serahkan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan-Mu dan aminkan segala perkataan berkat yang Kau dengarkan-Mu. Diberkatilah kuliah-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah dimanapun Kau berada, dan Kau akan menjadi berkat dimanapun Kau berada. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus yang akan terus menyertai kita. Di momen kebangkitan Yesus hari ini, membangkitkan iman kita. Mulai hari ini, besok sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati semuanya.